Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Yatarani dengan NPM 2478314 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas TRPL 3A. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan materi tentang STP, yaitu materi pertemuan ke-11. Sebelum masuk ke dalam praktik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan materi yang telah saya dapatkan dari menonton video yang telah dikirim di Classroom pada pertemuan ke-11. Dalam sebuah STP itu singkatan dari Spanning Tree Protocol. Jadi dalam sebuah jaringan, terutama yang menggunakan banyak switch dan memiliki jalur koneksi yang saling terhubung, seringkali itu muncul masalah yang tidak terlihat namun sangat berbahaya, yaitu looping. Nah, looping ini terjadi ketika sebuah paket data itu berputar tanpa henti di dalam jaringan karena tidak ada mekanisme yang mengatur jalurnya. Nah, kalau dibiarkan, kondisi ini tuh bisa menyebabkan broadcast storm yang membuat jaringan itu menjadi sangat lambat, bahkan tuh bisa mati total. Nah, karena itu STP ini ada gitu untuk pengontrol jalur yang memastikan tidak ada looping di dalam jaringan. Nah, STP ini akan secara otomatis memilih satu jalur terbaik untuk dilewati data dan menonaktifkan looping. Menonaktifkan jalur lain yang berpotensi menimbulkan looping. Nah, jadi meskipun jaringan itu memiliki jalur cadangan, jadi hanya satu jalur utama yang digunakan. Sementara jalur yang lain tuh akan di blocking lah untuk sementara. Tapi jadi kalau misalkan dia tetap bisa dihidupkan atau digunakan jika suatu waktu itu dibutuhkan. Nah, dengan menggunakan STP, jaringan itu menjadi lebih stabil, aman, dan dapat menghindari gangguan yang sering terjadi pada jaringan dengan banyaknya koneksi. Nah, selain itu, STP juga tuh memberikan redundansi yang cerdas. Maksudnya tuh redundansi yang cerdas tuh ketika jalur utama putus atau mengalami gangguan, STP itu akan secara otomatis mengaktifkan jalur cadangan tersebut sehingga komunikasi itu terjalan tanpa harus melakukan konfigurasi ulang secara manual. Nah, jadi STP itu sangat penting ya teman-teman, digunakan dalam jaringan modern, terutama pada lingkungan yang memiliki banyak switch dan koneksi yang kompleks. Nah, kalau tanpa STP, risiko looping dan kerusakan jaringan itu bisa terjadi kapan saja, dan itu dapat mengganggu seluruh aktivitas yang bergantung pada jaringan tersebut. Oke, baik, kita akan langsung masuk ke dalam praktik, yaitu praktik di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, jadi di sini kita telah masuk ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita akan memasukkan topologinya dulu, yaitu kita akan memasukkan switch, 2 buah switch. Setelah itu kita akan memasukkan PC, berapa ya, 2 buah juga lah. Setelah itu kita akan menyambungkan switch ini dari switch, ya, dia otomatis akan terhubung FA01 akan terhubung ke FA01. Selanjutnya kita akan menghubungkan lagi, jadi FA02 akan menghubung ke FA02. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch ke PC, terus kita juga akan menghubungkan switch yang kedua nih ke PC 2. Oke, bentar, kita harusnya ganti dulu namanya nih ya. Ini jadi switch 2. Mana nih? Ini switch 1. Ini PC 2. Ini PC 1. Nah, oke, jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk STP. Jadi STP itu akan otomatis aktif ya by default. Jadi tanpa kita konfigurasi segala macam secara manual, itu dia bisa langsung aktif ketika kita pakai. Jadi misalkan nih seperti yang telah saya jelaskan tadi, itu kan misalkan kita memiliki sebuah 2 jaringan. Nah, STP itu kan dia kalau misalkan dia mendeteksi ada dua jaringan yang terhubung gitu ya. Maksudnya dua jalan gini, 2 jalur yang kayak gini. Itu dia akan mendeteksi di mana jalur utama mendeteksi kayak akan memilah gitu mana jalur utama yang harusnya digunakan. Jadi yang satunya itu akan di blocking. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk interface FA02 ke FA02 yang ini, itu dia orange, yang berarti itu di blocking oleh STP-nya.
Karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, sistem STP itu dia memblocking satu jaringan dan menetapkan, bukan menetapkan sih, dan menggunakan hanya satu jaringan utama saja. Nah, oke, jadi kita akan coba mengkonfigurasi dulu untuk di PC1 dan PC2. Kita akan masuk ke dalam PC1 dulu, ke desktop IP. Di sini IP-nya 192.1.10.1. Ini untuk subnetnya biarkan default. Terus untuk default gateway-nya ini kita kosongkan karena kita tidak akan menyambungkan subnet MAC ya, Mas, kalau nggak salah. Kita kan untuk PC ini kita akan membuat menjadi satu subnet MAC. Jadi tidak bisa berkomunikasi lah. Karena gateway ini berfungsi untuk menghubungkan PC yang berbeda dalam subnet MAC ya. Juga ke PC2 ini 168 titik ya. Nah, oke, setelah itu kita akan cek apakah PC1 dengan PC2 itu bisa saling terhubung atau saling berkomunikasi. Harusnya itu bisa saling terhubung dan akan sukses ya ketika kita akan memindahkan paket atau mencoba komunikasi. Karena STP itu sudah aktif by default tanpa harus kita konfigurasi ulang manual. Nih, kita akan coba. Nah, bisa kita lihat di sini statusnya adalah sukses, yang berarti berhasil dan tidak ada yang namanya looping atau pemutaran yang ada di switchnya ini. Jadi karena STP-nya telah berhasil, selanjutnya kita akan melihat sebenarnya STP itu bisa kita nonaktifkan atau kita konfigurasi manual. Nah, itu selanjutnya kita akan praktik tentang konfigurasi manual atau menonaktifkan STP tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana melihat juga sih. Jadi kita akan melihat bagaimana terjadinya tuh proses looping dan kita akan mencoba menonaktifkan yang namanya spanning tree atau STP. Jadi langsung saja kita akan masuk ke dalam switch yang pertama. Kita ke CLI seperti biasa, enable config. Terus kita masuk ke dalam VLAN nomor 1 ya. Jadi untuk tagnya itu kita akan tulis komennya no spanning tree. Benar nggak? Oke, benar. Spanning tree VLAN 1. Kenapa VLAN 1? Karena kita belum melakukan yang namanya konfigurasi VLAN apapun. Jadi by default VLAN itu semua yang berada di sini adalah VLAN 1. Jadi kita akan menulisnya VLAN 1. Oke, jadi kalau seperti kata yang di video, kalau untuk kita tuh jangan pernah sesekali melakukan yang namanya menonaktifkan spanning tree atau STP di dalam pekerjaan atau real time-nya. Karena nanti kalau misalkan kita lakukan di real time, itu akan membuat yang namanya looping dalam sebuah jaringan, dan jika sudah terjadi looping dalam sebuah jaringan, itu jaringan kita akan down dan switch-nya atau servernya itu bakal mengalami yang namanya hang atau error. Jadi untuk belajar saja, jadi kita akan coba melihat bagaimana proses looping itu terjadi dan bagaimana caranya kita bisa menonaktifkan yang namanya spanning tree atau STP. Kita enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke switch yang kedua. Kita CLI juga. Enable terus kita ketik command no spanning tree VLAN 1. Oke, terus juga sudah, kita bisa lihat ya teman-teman, yang tadinya ada port yang warna oranye, jadi sekarang tidak ada yang namanya port warna oranye, jadi hijau semua. Yang berarti di sini kemungkinan itu bakal terjadi yang namanya looping dalam jaringan ketika kita akan mengirimkan paket atau saling berkomunikasi PC antar PC lain. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana melihat bagaimana proses terjadinya looping pada sebuah jaringan. Nah, sebelum kita melakukan itu, kita harus menghapus yang namanya ARP paket terlebih dahulu serta MAC address yang ada dalam PC 1 dan PC 2 atau PC yang berada di sini yang saling terhubung.
Kalau misalkan kita lihat di dalam command prompt, terus kita akan ketikkan ARP -a. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman, yaitu untuk MAC address-nya itu dia terbaca, dan kita tuh harus menghapus yang namanya ARP paketnya ini. Karena kalau untuk ARP paket tidak dihapus, itu tidak akan bisa terjadi yang namanya looping dalam sebuah jaringan. Oke, kita bisa hapus dulu ARP -d. Nah, itu kita akan tampilkan lagi. Nah, ini telah berhasil dihapus ya. Oke, selanjutnya kita akan hapus juga yang ada di terminal sih. Yang ada di PC 2. Lihat, oke, berhasil. Oke, jika sudah semua, kita akan masuk ke switch-nya juga. Kita akan tampilkan MAC address-nya, di show MAC address table. Oh, salah komen. Jadi oke, di sini masih banyak ya, kita bisa lihat masih banyak banget MAC address-nya, dan kita akan menghapusnya. Kita akan ketik do clear MAC address table. Oke, kita akan coba tampilkan lagi. Nggak kan dia banyak sekali yang tersampai. Oke, di sini katanya sih nggak apa-apa, abaikan. Jadi kita ke switch 2, terus kita show address table, kita tampilkan. Oke, terus kita akan hapus do clear MAC address table. Terus kita akan tampilkan lagi show MAC address. Nah, oke, telah berhasil dihapus. Oke, kita akan masuk ke simulation mode. Terus tuh kita pendai. Jadi di sini kita akan melihat apa ya, terjadinya looping di antara jaringan. Ini kalau misalnya kita pencet next, jadi di sini akan muncul ya, dia akan terkirim. Nah, di sini akan muncul loopingan yang tadi. Nah, ini setelah itu kita bisa lihat. Nah, ini kalau misalkan kita skip, kita jadinya akan apa ya, nggak bakal bisa kelar. Jadi akan terjadi loopingan terus menerus. Oke, mungkin cukup sekian presentasi video praktik saya di pertemuan ke-11 ini. Mohon maaf bila banyak suara Pak atau berisik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.